Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pengejar kesuksesan? Saya berdoa kepada Allah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan pada kesempatan kali ini juga dalam keadaan bersemangat di dalam belajar dan menambah skill kalian khususnya pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi terbaru, yaitu materi tentang keselamatan kerja yang diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970. Ini merupakan undang-undang pertama dan merupakan juga basic dari K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sampai saat ini masih menjadi basic dari peraturan yang digunakan untuk K3. Karena ini merupakan basic dari K3, maka alangkah baiknya kita mengetahui atau mempelajari isi dari undang-undang ini, sehingga untuk kedepannya kita akan tahu apa sih manfaat belajar K3, K3 itu apa, terus yang berbahaya di dalam kerja itu bagaimana. Nanti ini akan dijelaskan berdasarkan basic pertama K3 dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970. Nah, khusus untuk video ini, karena ini adalah permulaan kita mempelajari K3, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah atau pengertian istilah-istilah yang digunakan di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 70 ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang apa itu tempat kerja, yang kedua apa itu pengurus, yang ketiga itu apa itu pengusaha, dan selanjutnya apa itu direktur, apa itu pegawai pengawas, yang ini ya, pegawai pengawas, apa itu ahli keselamatan. Nah, di sini baru kita akan bahas satu persatu dari 6 definisi yang disebutkan dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970. Yang pertama itu dijelaskan apa itu tempat kerja. Di sini di Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 disebutkan bahwa tempat kerja itu adalah tiap ruangan atau lapangan, baik tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap. Jadi tempat kerja di sini adalah yaitu adalah ruangan atau lapangan. Jadi lapangan pun juga termasuk tempat kerja. Tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja. Jadi ada orang yang bekerja di sana. Mau bergerak, mau tetap tempat kerjanya, tapi ada orang bekerja di sana. Atau tidak hanya yang bekerja, tapi sering dimasuki tenaga kerja. Jadi seringnya suatu tempat dimasuki oleh tenaga kerja itu juga tempat kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber. Jadi tempat itu terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2. Nantinya kita akan perinci apa itu sumber-sumber bahaya. Di PP ini akan diperinci lebih jelas apa itu sumber-sumber bahaya. Sehingga dari peraturan ini kita akan mengetahui K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan sumber-sumber bahaya tersebut. Lalu tempat kerja pun juga dapat diartikan itu adalah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Jadi yang termasuk juga tempat kerja itu adalah ruangan, lapangan, halaman, atau sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari tentang pengertian pengurus. Pengurus itu adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagian yang berdiri sendiri.
Jadi di sini pengurus itu adalah orang yang memimpin langsung tempat kerja. Yang selanjutnya adalah pengusaha. Di sini berdasarkan undang-undang dirinci lagi ada beberapa kriteria pengusaha. Yang pertama itu adalah orang atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha milik sendiri dan untuk keperluan itu mempergunakan tempat kerja. Jadi pengusaha itu adalah orang atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha milik sendiri. Intinya di sini adalah milik sendiri. Jadi orang, baik orang atau badan hukum yang menjalankan usaha milik sendiri untuk keperluan menggunakan tempat kerja. Yang kedua, orang atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan suatu usaha bukan miliknya. Nah, di sini ada kata kunci, bukan miliknya. Kalau yang ini adalah milik sendiri. Kalau milik sendiri misalnya seperti apa? Seperti toko kelontong atau ya toko baju, tapi milik sendiri ya. Toko sandang papan yang milik sendiri itu yang masuk ke poin A. Yang masuk poin B itu dia bukan milik sendiri, misalnya instansi baik instansi milik negara atau instansi milik swasta yang mana ada orang yang bekerja di sana namun itu bukan milik dia. Untuk keperluan apa? Keperluan menggunakan tempat kerja. Intinya di sini ya, ini milik sendiri. Kalau ini bukan miliknya. Yang terakhir, itu adalah orang atau badan hukum yang di Indonesia, mewakili orang atau badan hukum termasuk A dan B, jikalau yang diwakili berkedudukan di luar Indonesia. Jadi kalau yang ini, dia itu mewakili A dan B, tapi berkedudukannya di luar Indonesia. Jadi kalau dia mewakilinya berkedudukan di luar Indonesia, bukan di dalam Indonesia, itu juga termasuk pengusaha. Itu juga diatur atau dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, lalu yang selanjutnya, direktur. Direktur itu adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan undang-undang ini. Oke. Jadi direktur adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan undang-undang ini. Termasuk juga direktur perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan isi dari undang-undang ini. Yang selanjutnya adalah pegawai pengawas. Nah, kalau pegawai pengawas itu adalah pegawai teknis. Ingat di sini kalau pengawas dia itu teknis, berarti dia itu ahli, berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja. Jadi pegawai teknik berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja itu pengawas. Kalau ahli keselamatan kerja tadi pegawai pengawas, sekarang ahli keselamatan kerja, itu adalah tenaga teknis juga, berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja, yang ditunjuk namunnya oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini. Jadi dia adalah orang yang mempunyai keahlian khusus, namun bukan kerjanya di Departemen Tenaga Kerja, dan ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk apa? Untuk mengawasi orang-orang yang menggunakan atau perusahaan-perusahaan untuk mentaati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, lalu ruang lingkupnya bagaimana?
Kita akan bahas ruang lingkup dari K3 itu di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Untuk video ini kita hanya membahas pengertiannya saja. Lalu kita akan bahas ruang lingkupnya di video berikutnya. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di komen di bawah video ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.